Di seri ini kita akan mulai membahas mengenai respon frekuensi. Apa yang dibahas di topik respon frekuensi? Jadi sebenarnya kalau kita punya suatu sistem, jadi dalam hal ini misalnya GS, kalau selama ini kita selalu membahas inputnya adalah step response, maka di pembahasan topik respon frekuensi, kita mulai membahas jenis input yang lain. Atau dalam hal ini kita tertarik bagaimana jika inputnya adalah sinusoidal, suatu fungsi sin misalnya. Nah, ternyata cukup menarik kalau seandainya pembahasan kita batasi ke sistem LTI atau Linear Time Invariant System. Jadi semua jenis sistem yang kita bahas selama ini sebagai pembahasan basic untuk mata kuliah pengendalian sistem itu biasanya kita batasi hanya sistem LTI. Kalau kita memberikan input sinusoidal, yaitu sebutlah misalnya A sin omega T, maka outputnya selalu sinusoidal juga dengan catatan amplitudonya akan berubah, frekuensinya tetap sama, namun ada satu lagi perubahannya, yaitu ada perubahan fase. Maka ada dua hal yang berubah, yaitu amplitudonya akan berubah dan juga fasenya akan berubah. Nah, ini yang akan dibahas di topik pembahasan respon frekuensi. Dan tujuan dari video ini adalah ingin memberikan pemahaman kualitatif terkait dengan topik ini. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas untuk pemahaman kuantitatifnya secara matematika seperti apa, dan seterusnya. Nah, untuk memberikan gambaran, saya akan coba, misalnya kita punya suatu sistem, taruhlah misalnya yang sederhana ya, yaitu 1/S ditambah 1. Nah, kalau saya berikan input berupa sinusoidal, jadi suatu fungsi sin, suatu fungsi sinus, ini di sini F-nya sama dengan 0,1 Hz. Frekuensinya 0,1 Hz. Lalu kita inputkan kepada sistem 1/S ditambah 1, maka outputnya seperti apa? Nah, ternyata ini sudah saya coba kerjakan dulu di Scilab sebelumnya untuk memberikan gambaran. Lalu saya plot di sini hasilnya. Oh ya, yang merah ini saya plot sekaligus overlap ya. Jadi yang merah ini adalah input. Nah, sedangkan yang biru ini adalah outputnya. Nah, bisa kita perhatikan bahwa terjadi perubahan. Tapi perubahannya dalam bentuk apa? Frekuensinya tetap. Nah, namun terjadi perubahan di amplitudo dan juga fase. Ini yang berubah. Kita perhatikan bahwa awalnya amplitudonya 1, tetapi kemudian bergeser, turun menjadi sekitar 0,8. Begitupun fasenya ada pergeseran. Nah, ini misalnya kita coba tarik garis di sini, ini yang kita sebut sebagai perubahan fase. Awalnya mencapai titik maksimal, mencapai peak pertama misalnya di detik A, lalu kemudian outputnya mencapai titik tertingginya di detik B. Baik, kita coba lanjutkan. Gimana kalau seandainya saya rubah frekuensinya? Kalau tadi frekuensinya 0,1, bagaimana kalau sekarang frekuensinya saya tambah? Ini sekarang lebih cepat ya, yaitu frekuensinya 1. Terlihat di sini bahwa jadi frekuensinya sama dengan 1 Hz. Dalam 1 detik, ini 1 ya, dalam 1 detik terjadi 1 osilasi. Bagaimana outputnya? Outputnya, nah ditampilkan di sini. Sama ternyata, jadi bisa kita perhatikan ada perubahan amplitudo dan juga perubahan fase. Nah, tetapi hal yang menarik, ini kalau fase tidak terlihat barangkali, nah hal yang menarik kita perhatikan amplitudonya semakin turun dan cukup drastis. Kalau tadi amplitudo outputnya masih di level 0,8, ini sekarang sudah barangkali 0,3.
Nah, kita coba lihat lagi bagaimana kalau input frekuensinya kita tambah terus. Sekarang saya punya 5. Ini jadi kalau seandainya input frekuensinya 5 Hz, bagaimana outputnya? Nah, kita perhatikan di sini, jadi akan terlihat polanya bahwa sama, yaitu amplitudonya turun, tapi kali ini turunnya sangat drastis ya. Jadi sudah hampir mendekati 0. Di sini tidak terlihat, tapi nampaknya di bawah 0,1. Kalau seperti ini, pola perubahannya, maka kita akan tertarik ingin mengetahui. Jadi kalau seandainya terhadap perubahan frekuensi bisa terjadi perubahan drastis seperti itu, tentu kita jadi ingin mengetahui bagaimana pola perubahan outputnya kalau seandainya kita rubah frekuensinya dari paling rendah ke paling tinggi. Nah, tetapi ada dua macam perubahan. Oleh karena itu, kita bisa melakukan plotting. Kita bisa melakukan plotting menghasilkan grafik seperti ini. Jadi amplitudo output tentunya jika frekuensinya digeser dari paling rendah ke paling besar. Nah, dan satu lagi yaitu terhadap fase. Jadi bagaimana frekuensi inputnya kita rubah-rubah dan kemudian fasenya, phase untuk outputnya akan berubah. Nah, kalau kita bisa menghasilkan grafik seperti ini, nah ini yang kita sebut sebagai body plot. Ini yang kita sebut sebagai body plot. Jadi body plot terdiri dari dua macam plot. Plot untuk amplitude dan juga plot untuk fase. Namun ada satu catatan. Untuk body plot, biasanya karena frekuensi yang kita handle, itu range-nya sangat besar, dari yang sangat kecil, misalnya 0,0001 hingga frekuensinya 1000. Nah, oleh karena itu biasanya kita akan memakai log scale, skala logaritma, untuk sumbu X-nya, sumbu frekuensinya. Dan juga untuk amplitudo, biasanya kita lebih suka melakukannya dengan normalisasi. Jadi kita bandingkan dengan nilai aslinya, nilai awalnya. Oleh karena itu kita menggunakan istilah bukan amplitudo, melainkan magnitude. Dan nanti satuannya adalah dB, dalam desibel. Begitupun phase, kita akan memakai istilahnya adalah phase shift atau pergeseran fase. Phase shift dan juga satuannya yang dipakai adalah degree atau derajat. Sama, ini juga akan dilakukan dengan log scale, skala logaritma. Jadi sebagai contoh seperti ini, kita akan punya 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, lalu ke kirinya 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 2, dan seterusnya. Begitupun dengan skala untuk di bawahnya. Saya coba tuliskan 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 2. Nah, baik. Kalau begitu kita coba lihat lagi grafik-grafik atau plot di atas agar kita bisa punya bayangan body plot untuk sistem 1 dibagi S ditambah 1 bakal seperti apa bentuknya. Kita coba lihat di atas. Nah, jadi kita sudah punya 3 sampel yang bisa kita coba evaluasi. Nah, ini misalnya jadi magnitude-nya di sini, amplitudonya ya. Amplitudo untuk outputnya sekitar 0,84 ini. Jadi sudah saya hitung sebelumnya. Oleh karena itu bisa kita coba masukkan ke dalam rumus magnitude-nya sama dengan 20 log nilai barunya 0,84 dibagi nilai aslinya, nilai awalnya atau referensinya adalah 1. Nah, ini kalau kita coba hitung, maka hasilnya adalah minus 1,44 desibel. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menghitung ya, untuk kasus ketika F-nya 0,1 Hz, maka di outputnya magnitude-nya minus 1,44 desibel. Begitu juga dengan pergeseran fasenya. Ini pergeseran fase bisa dihitung. Nah, dalam kasus ini dia mengalami pergeseran fase minus 32 derajat. Saya coba untuk yang satu lagi misalnya. Untuk kasus F-nya 1 Hz, ini kita dapatkan
Oh iya, jadi sebenarnya amplitudo yang kita ukur itu adalah yang pada kondisi steady state. Steady state. Nah, ini nanti akan ada pembahasan lanjutannya sebenarnya. Nah, jadi untuk yang steady state di sini dia amplitudonya adalah ya sekitar 0,15 ya. Nah, oleh karena itu magnitude-nya dalam desibel bisa kita hitung 20 log 0,15 dibagi 1. Nah, ini sama dengan minus 16 desibel, begitu kira-kira. Nah, pergeseran fasenya di sini tidak terlalu terlihat, tetapi pergeseran fase itu sama dengan minus 80 derajat. Ini sudah sangat besar. Nah, jadi kita lakukan seperti ini untuk beberapa titik, lalu kita lakukan plotting di body plot. Saya coba pakai warna lain. Nah, jadi misalnya saya coba ambil di sini 0 saja ya. Ketika frekuensi 10 pangkat minus 1 ada di sini, yaitu minus 1,44. Lalu ketika 10 pangkat 0 frekuensinya minus magnitude-nya minus 16, maka turun seperti ini ke sini, lalu nanti di 10 pangkat 1 minus 29. Ketika 10 pangkat minus 2 bisa dihitung sebenarnya yaitu di posisi 0 atau tidak ada perubahan, maka kita bisa coba tarik garis ya, nanti kira-kira bentuknya bakal seperti ini untuk magnitude. Bagaimana dengan pergeseran fase? Pergeseran fase juga sama, bisa kita lakukan plotting. Ini ketika 10 pangkat minus 1 dia ada di minus 32. Lalu nanti 10 pangkat 0 minus 80, lalu ini ada di minus 88. Nanti bentuknya bakal lebih ada drastis ya turunnya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita pergi ke website Okawa Denshi untuk membuat body plot yang lebih baik ya, karena tadi hanya berupa sketsa. Ini kita bisa masukkan transfer function-nya di sini, 1, kemudian bawahnya 1, spasi 1. Nah, ini akan menghasilkan 1 per S ditambah 1. Kemudian saya coba langsung calculate saja. Ke bagian bawah, kita langsung akan dapatkan, nah ini yang disebut dengan body plot, ini yang versi perhitungan dengan sistem. Kembali ke sini, saya akan coba pindahkan tadi body plot yang kita dapatkan di Okawa Denshi. Nah, cuma ini saya coba copy yang saya hasilkan pakai Scilab. Jadi tentu untuk menghasilkan body plot kita bisa memakai berbagai macam cara, salah satunya juga dengan software seperti MATLAB atau Scilab. Baik, kita coba, karena sudah dapatkan body plot yang lebih baik ya, kita coba pahami lagi interpretasinya dari body plot ini. Nah, ingat adalah ini terkait dengan magnitude untuk dengan satuan desibel, lalu yang bawahnya adalah phase shift atau pergeseran fase dalam degree atau derajat. Nah, sumbu X adalah frekuensi dalam skala logaritma. Jadi ini harus dipahami bahwa ini adalah input ya. Ini adalah input, sedangkan kita melakukan plotting magnitude dan juga fase, pergeseran fase untuk outputnya. Bisa kita lihat, jadi misalnya untuk magnitude, untuk frekuensi sangat rendah, ini ke sini frekuensi rendah, lalu ke arah sini frekuensi tinggi ya, frekuensi tinggi. Jadi untuk frekuensi rendah, nilai awal magnitude-nya adalah 0 desibel. Jadi kalau tadi rumusnya adalah 20 log amplitudo baru dibagi amplitudo awal atau referensi. Kalau nilainya 0, maka tentu amplitudo baru dibagi amplitudo referensi hasilnya 1. Atau nilainya tetap amplitudo outputnya. Jadi ketika frekuensi rendah, amplitudo outputnya tetap tidak berubah sama dengan amplitudo input. Nah, tetapi kita perhatikan mulai turun ya, mulai turun di satu frekuensi tertentu, barangkali di sini. Dan nanti turunnya akan drastis gitu, mencapai ini mulai minus 20 dB, ini sangat tinggi. Sampai nanti ketika frekuensi sangat tinggi, ini seperti habis, 0. Nah, dari sini kita bisa mempelajari banyak hal tentang bagaimana pengaruh frekuensi input terhadap outputnya. Ini untuk magnitude-nya. Nah, sedangkan untuk fase pun seperti itu. Ini ketika frekuensi rendah, pergeseran fasenya 0. Tetapi lama-lama
bergeser minus 20 derajat sampai nanti maksimalnya adalah minus 90 derajat di frekuensi tinggi. Oke, terakhir saya akan coba bahas sedikit mengenai, kita sudah bahas mengenai pemahaman kualitatif ya, frekuensi respon frekuensi, tetapi pertanyaannya tentu saja buat apa? Apa aplikasinya? Nah, biasanya ini dipakai untuk analisis stabilitas. Analisis stabilitas untuk sistem-sistem yang memiliki frekuensi atau berhubungan dengan frekuensi, apalagi frekuensi tinggi ya. Nah, ini banyak kita jumpai misalnya di pembahasan mengenai filter, atau misalnya sistem audio ya, berhubungan dengan suara, atau bahkan kalau di mesin kita juga membahas vibrasi. Ini kan terkait dengan frekuensi tinggi biasanya. Nah, yang kedua, sering juga frekuensi respons ini dipakai untuk identifikasi sistem. Identifikasi sistem. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau seandainya kita punya suatu sistem yang kita belum tahu, ini dia transfer function-nya seperti apa, maka salah satu cara untuk identifikasi adalah kita berikan input berupa fungsi sinusoidal. Nah, karena nanti kita bisa ukur, kita tahu inputnya, amplitudo dan juga frekuensinya, outputnya bisa kita ukur, amplitudonya dan juga kemudian fasenya. Nah, maka nanti beberapa kali kita berikan input dan kita ukur outputnya, nanti bisa kita dapatkan transfer function-nya.